Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Jadi ini adalah sebuah kabar terbaru buat sampean semuanya yang mungkin nggak tahu bahwa ternyata Suzuki secara resmi meluncurkan Matic terbaru mereka. Ini adalah Suzuki Sui 125. Namanya memang kalau kita dengar kayak, aduh ini kok Sui Rajamu gitu Kang Mas. Oh Raja, ini Sui artinya adalah Suzuki Urban Icon. Jadi itu ya, kalau kita lihat singkatannya. Seminggu yang lalu, Suzuki Taiwan menggebrak pasar dunia dan meluncurkan sebuah Matic yang basisnya dari Saluto. Jadi sampean harus tahu bahwa Suzuki Sui 125 ini memang menggunakan basis frame-nya dari Suzuki Saluto. Engine-nya pun dari Suzuki Saluto yang sudah kita tunggu bertahun-tahun tapi tetap tidak nongol juga di tanah air. Ternyata Taiwan justru sudah meluncurkan kembali sebuah generasi desain yang kotak-mengkotak. Dan tentu saja kita akan bedah detail seperti apa, karena kita berharap sebenarnya kalau selera ternyata Taiwan ini memang tidak buruk. Taiwan ini kalau kita lihat seleranya mirip dengan Indonesia, ya rada-rada mirip lah Cak. Ini beda dibandingkan dengan India. Nah, untuk memberikan gambaran kesampaian gak usah bertele-tele Cak. Ibu sudah siapkan video presentasi Matic terbaru Suzuki yang bernama Suzuki Sui 125. Cuman intip detailnya berikut ini Cak. Kang Bro, jadi inilah sebuah gebrakan Suzuki yang membuat heboh kita semuanya karena Suzuki Taiwan kembali menggebrak dunia dengan produk terbarunya. Produk yang dikatakan sebagai sebuah revolusi, sebuah gebrakan inovasi. Karena kalau kita perhatikan Cak, desainnya lihat nih, serba mengkotak, ala-ala mengkotak dengan bentuk headlamp ala Vespa pula Cak. Akan tetapi kombinasi untuk lampunya berbeda. Jadi kalau kita lihat seperti ini sosok dari Sui Rajamu ya. Jadi Sui ini artinya adalah Suzuki Urban Icon. Sosoknya seperti ini warnanya. Nah ini jepretan dari depan. Mari kita bongkar pelan-pelan Suzuki Sui 125. Untuk lampunya Cak, langsung kita bedah detailnya dari Suzuki Sui. Untuk lampunya bisa kita perhatikan ternyata shape-nya rada mengkotak ya. Jadi ala-ala Vespa tapi tidak terlalu bulat. Artinya memang shape-nya ini agak berbeda aja. Konsepnya rada-rada retro. Konsepnya rada-rada ya klasik begitu. Sementara untuk lampunya ternyata belum LED, jadi masih menggunakan atau mengandalkan bohlam biasa atau halogen. Bisa kita lihat dari lampunya di sini Cak. Nah seperti itu ya. Jadi gitu. Terus kemudian dari sisi untuk emblem-emblemnya atau bodinya bisa sampai perhatikan di sini Cak. Ada emblem timbul khas Suzuki yakni lambang S. Dan kemudian di bagian bawahnya sini yang cukup menarik Cak. Ada tarikan yang horizontal, jadi dari kiri ke kanan dan cukup unik Cak ya. Sekali lagi ini selera, apakah sampean suka atau tidak. Ini adalah inovasi dan gebrakan di mana Suzuki ingin memberikan sebuah desain yang different atau beda. Dan kemudian kiri kanan ini adalah lampu sen yang mana sepertinya masih bohlam biasa. Dan bagian bentuk fendernya pun unik banget. Jadi fendernya ini menyatu dengan bodi. Nanti Bibi tunjukkan kesampaian detailnya. Jadi memang beda banget dibandingkan dengan Matic-Matic yang kita kenal ya. Nah ini kalau kita lihat dari samping Cak, Suzuki Sui memang menjual dengan nuansa rada mengkotak. Dan yang paling membuat kita heran alias juga tercengang model dari fendernya. Oke kita coba lintip dari sini ya. Jadi kita coba bedah dulu dari desainnya. Untuk desainnya dari samping seperti ini lumayan proper menurut BB, oke ya. Jadi nggak ada masalah dengan itu. Kemudian juga di bagian fender-fendernya seperti ini kita lihat. Dan fender ini menyatu dengan bodi tebeng. Jadi kalau kita membelokkan stang maka dia tidak akan ikut sama ininya. Jadi karena dia dicangkokkan langsung ke bagian bodinya. Unik banget ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini bagian pelek-peleknya Cak, palang 5 dan dipastikan untuk rodanya adalah 10 inci. Dan kemudian kalau kita lihat dari ketebalannya cukup tebal. Nanti kita share ke sampean ukurannya. Dan bagian suspensinya teleskopik kan, tetapi inner tube-nya ada semacam cover dari karet supaya awet tidak gampang terkena debu. Dan disinilah sensor speednya ya, jadi masih pembacaannya di roda Cak. Sensor speednya
Nah, di bagian lahernya sini, kemudian di bawahnya seperti ini, dan kalau kita lihat ini cukup lebar. Jadi Suzuki mengklaim bahwa bagian decknya ini lebar di atas rata-rata. Nanti kita bedah, Cak. Nah, ini bagian bawahnya seperti ini sosoknya, dan kalau kita perhatikan untuk joknya termasuk flat, jadi nggak terlalu nungging. Juga kalau kita lihat sepertinya tebal banget ya. Suzuki sendiri mengatakan ini motor diracik untuk kenyamanan, dan bagian behelnya juga unik. Behelnya seperti ini, jadi behelnya aja dia modelnya kayak pipa begitu dan jengat ke atas, dan bagian stop lampnya juga agak ke bawah di posisinya. Nah, ini bagian bodi-bodinya modelnya tebal begitu, dan ada tempelan Sui Suzuki Urban Icon ya. Dan kemudian di bagian full boncenger, dan dipastikan untuk engine-nya mengandalkan pendinginan udara atau angin ya, jadi belum radiator. Dan bagian samping knalpot-knalpotnya, lalu di sini untuk suspensinya sudah adjuster 3 level informasinya, dan kerennya adalah dual shock. Depan belakang 10 inci, jadi nggak ada perbedaan di sana, dan sosoknya seperti ini. Antara depan belakang sama ya untuk pelek-peleknya. Kita next. Nah, ini adalah view dari belakang banget ya. Jadi kalau kita lihat dari belakang ini, saya akan menemukan bagaimana stop lampnya diklaim sudah full LED untuk bagian tengahnya. Jadi untuk lampu sengnya dia menyatu terintegrasi dalam satu reflektor, akan tetapi kalau kita lihat di bagian lampu sengnya masih bolam biasa. Nah, sama itu di sini, Cak. Dan di belakang sini baru kelihatan lampu LED-nya ya, lampu LED-nya. Ada beberapa titik begitu kalau di rem. Kemudian juga di sini ada lampu penerangan plat nomor berwarna kuning, jadi belum LED. Dan kalau kita lihat ada mata kucing di sini, dan sini ada reflektif gitu ya. Di tempelan ada logo Suzuki bagian sini, Cak. Dan ini dia dipastikan untuk suspensi belakangnya manut model dual shock ya. Jadi dual shock ini artinya ya memang kiri kanan gitu, Cak ya. Seharusnya lebih mantap dibandingkan dengan single shock, dan informasinya untuk kekerasan suspensinya bisa disetting 3 level. Lihat di sini ya. Jadi bisa disetting 3 tingkat disesuaikan dengan berat pengendara. Jadi memang dilihat dari sisi posisi untuk convertnya ya. Pengeremannya belakang masih tromol biasa, dan juga kalau kita lihat di bagian engine-nya. Nah, engine ini dipastikan menggunakan mesin yang sama dengan Saluto, jadi 125 cc, dan ada SEP atau Suzuki Eco Performance. Jadi Suzuki menonjolkan sisi ini karena dianggap atau diklaim mesin ini adalah mesin yang powerful tapi juga hemat bahan bakar, Cak. Konfirmasinya demikian. Jadi box filternya shape-nya seperti ini, dan bagian crank CVT-nya ya. Jadi boxnya maksudnya covernya seperti itu, tempelan Sui, dan kalau kita lihat di sini bisa dipastikan bahwa pengisian bahan bakar di bagian depan ya. Jadi kita lihat dari jauh seperti ini sosoknya ya. Nah, ini adalah banner yang dirilis oleh Suzuki Taiwan. WP sudah share ke samping lampu di atas, sementara di bagian sini ini tengahnya plastik, dan bagian kiri kanan ini adalah lampu sengnya, Cak. Agak mengkotak dan melebar, itu yang ditonjolkan oleh Suzuki dengan Sui ini ya, Sui ora jamu. Dan ini banner yang dirilis oleh Suzuki. Menurut WP cakep ya, untuk desainnya lumayan oke dibandingkan dengan Made in India. WP lebih suka dengan Taiwan. Jadi seleranya Taiwan ini lebih mirip dengan Indonesia sih menurut WP. Jadi lihat nih, shape-nya masih oke lah ya. Walaupun mungkin nggak cakep-cakep banget, tapi kalau kita ngomongin selera maksudnya sesuai dengan tes kita lah, masih masuk ya, bener nggak? Gimana menurut sampean? Nah, ini juga diklaim oleh Suzuki. Sekali lagi tidak ada konfirmasi berapa liter, tapi Suzuki mengatakan bahwa bagasinya cukup besar karena bisa masuk helm half face. Bahkan di bagian belakang sini sudah ada lagi, maksudnya masih ada lagi gap untuk menyimpan sesuatu di belakangnya. Jadi memang cukup gede, Cak ya. Dilihat dari depan dan belakang Suzuki Swiss 125 yang diklaim bagian LED-nya di bagian sini ya. Kalau ini bolam biasa, Cak, bolam biasa. Dan shape-nya kita bisa simpulkan bahwa joknya memang tebal. Di bagian belakangnya lihat menjendel gitu, Cak. Ini memang unik sih. EWB sih katakan rada nggak enaknya dilihat yang ini sih, jujur aja. Kalau ini mungkin tipis gitu mungkin lebih oke ya. Maksudnya dia nempel nggak terlalu tebal seperti ini. Tapi Suzuki memang mengedepankan rasa nyaman pada saat nunggang motor ini. Jadi kalau kita lihat dari agak ke atas seperti ini. Nah, ini lampu-lampunya, Cak, bolam biasa, dan kalau kita lihat di sini ada lampu kotaknya. Lihat nih ya, lampu kotak warna kuning. Sementara ini lampu utamanya. Reflektornya biasa ya, jadi tidak ada variasi-variasi, biasa aja. Dan shape-nya seperti ini. Memang klasiknya terasa banget kalau kita lihat dari sisi ini. Nah, ini adalah LED-nya, Cak.
Jadi kalau tadi nggak jelas, tapi untuk gambar yang ini bisa kita simpulkan untuk LED-nya ini ternyata ada 6 titik. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sementara bohlam biasanya untuk yang lampu sen kiri kanan warna kuning ya. Tengah sini nyala atau mungkin yang kiri kanan yang nyala. Tapi secara umum bagian tengah sini ada 6 titik untuk LED-nya, Cak. WP akan fokusin di area sini, Cak, karena Suzuki mengklaim untuk yang Sui 125 ini menggunakan 2 sling. Jadi push pull. Menurut informasi Suzuki, dengan model ini akan memberikan kepresisian pada saat membuka gas. Jadi koneksi antara engine dan juga gas akan lebih presisi dan juga lebih ringan. Nah, yang menarik Kang Mas ya, beda dengan motor-motor Matic biasanya yang kita kenal untuk motor Jepang. Nah, untuk Suzuki Sui 125 ini ternyata Suzuki memposisikan disc brake-nya di sebelah kiri. Dan jika kita lihat ada 1 kaliper, 2 piston maksudnya. Dan jika kita perhatikan biasa aja untuk bagian disc brake-nya ya, modelnya nggak kembang jadi bulat biasa. Ini dia yang menjadi fokus kita juga mengenai joknya, Cak. Joknya ini tadi tebel ya dari belakang, looks-nya mungkin ya kurang enak dipandang, tapi kalau secara fungsi Suzuki mengklaim bahwa ini adalah motor yang sangat nyaman. Busanya empuk katanya, informasinya maksudnya comfortnya sangat dijaga sehingga pada saat di depan ataupun di belakang pengendara akan merasakan kenyamanan menggunakan Sui 125. Apalagi di belakangnya ada semacam besi begini, Cak, untuk menopang kalau ya, maksudnya kalau kita kadang-kadang mundur-mundur ternyata sudah habis nih posisi joknya. Gak usah khawatir karena Sui untuk dudukan behelnya pun diracik supaya sampai nyaman, tidak takut melorot ke belakang. Nah, ini yang tadi WB fokusin. Untuk bagian suspensinya, Cak, sudah menganut model dual shock pastinya. Kemudian juga bagian inner tube-nya ternyata juga di cover oleh Suzuki. Ada plastik tambahan di sini supaya inner tube-nya awet. Jadi sama nggak usah khawatir kalau mungkin kena debu atau kena lumpur, maka di sini akan tetap terawat. Maksudnya bagian seal-sealnya lebih awet aja, Cak. Soalnya untuk inner tube-nya kan nggak akan kena kotoran. Dan springnya diklir warna hitam dan juga sudah 3 level adjuster. Yes, pasti sampean penasaran nih safety-nya. Kita berharap motor ini akan menggunakan smart key, akan tetapi ternyata enggak. Untuk Sui 125, Suzuki Taiwan masih mempercayakan kuncinya model shutter key biasa, jadi penutup magnet seperti ini. Dan juga di sini ada kompartemen untuk menyimpan sesuatu yang mungkin ya nggak terlalu dalam ya. Dan di bagian sini, Cak, saya akan menemukan pengunci belanjaan yang sangat umum di tanah air. Jadi lebih simpel dan kalau nggak dipakai bisa ditekuk ke bagian dalam rata dengan body casingnya, Cak. Jadi decknya ini diklaim luas sehingga sampai bisa fleksibel untuk menaruh sesuatu di sini. Ini tadi, Cak, bagasi-bagasinya gambarnya seperti ini, Kang Mas. Jadi memang kalau kita lihat kayaknya gede ya. Helm juga bisa ambles sampai hilang, ditelan banget ya. Dan juga ada space yang lumayan besar bagian sini. Jadi sampai bisa nyimpen barang lain selain helm. Nah, ini lampunya, Cak. Kalau kita lihat dari dekat seperti ini reflektornya. Ya, ini adalah reflektor yang bisa memberikan konfirmasi bahwa Sui 125 campuran antara lampu sen bohlam biasa dan juga lampu LED, Cak. Ini dia pada saat dibuka, tapi tidak diisi apapun, ternyata rongganya seperti ini, Cak. Bagasinya ada rongga yang cukup besar di sini, dan di sini juga ada space yang masih bisa ya digunakan untuk menyimpan sarung tangan, mungkin sesuatu barang yang kecil ukurannya. Nah, ini adalah bagian panel untuk stang-stangnya. Stangnya masih ya kita lihat biasa aja sama dengan tanah air. Dimana untuk bagian atasnya ini adalah lampu jauh dan di dalamnya, bawahnya maksudnya lampu dekat, ada passing. Jadi kalau sampai ingin lampu tembak lah, tinggal pencet sini ya. Jadi dia akan balik secara otomatis dan juga ada lampu sen di sini ya untuk tuasnya dan klakson di sini, Cak. Nah, ini dia nih, behelnya Kang Mas menjulang tinggi, Cak. Jadi pipa besi yang kita lihat ya memang rada unik sih desainnya. Nah, ini kalau kita lihat dari sisi speedometer memang terlalu biasa sih ya speedometernya, Cak. Kalau kita perhatikan di sini, semisal intip bagaimana komposisi speedometernya, yang mana bagian tengah sini adalah speed, kemudian di sini ada oil change, ternyata cukup lengkap, Cak. Jadi ada indikator ganti oli dan di sini adalah lampu sen kiri kanan signal, engine checking, kemudian di sini lampu jauhnya. Dan sebelah kiri sini kalau kita lihat adalah indikator bensin. Jadi cukup minimalis, bukanlah full digital tapi masih model analog. Sekarang saman komen apakah saman suka dengan model analog ini. Dan finalnya adalah Suzuki Sui 125 atau Suzuki Urban Icon. Itu dijual dengan beberapa varian warna. Yang pertama adalah Fondance Orange yang disebut sebagai limited, jadi rada orange begitu, Cak. Dan kedua adalah Sorbet Blue. Jadi ini warna biru, parmesan white, jadi warna putih.
Dan yang keempat adalah warna Karn Black, warna hitam. Dan yang terakhir adalah Sea Salt Grey, jadi abu-abu. Artinya ada 5 warna, yakni orange, biru, lalu putih, hitam, dan juga abu-abu, Cak. Nah, orange ini sama akan menemukan jok yang, ya sekali lagi, joknya kalau kita lihat warnanya adalah warna hitam, bodinya warna orange. Sementara next colornya ini yang limited, nah ini warna biru, sama ya posisinya, dimana joknya declare warna hitam. Dan jika kita lihat di sini, Cak, lihat nih detailnya ya. Ini ada rongga di sini sedikit. Sosoknya seperti ini, samain komen aja cakep nggak? Sosok yang disebut sebagai Sui 125 dan diluncurkan seminggu yang lalu di Taiwan, Cak. Ini adalah saudara Suzuki Saluto. Dan nextnya adalah warna yang putihnya tapi nggak terlalu putih sini. Ini menurut IWB ini rada-rada orange ini ya. Suzuki mengatakan bahwa ini adalah warna putih ya tadi informasinya. Jadi kalau kita lihat warna ini ternyata menggunakan kombinasi bagian joknya ini warna sedikit coklat, dan juga bagian sini ujungnya juga sama, Cak. Plastiknya ini di clear oleh Suzuki dan warna coklat pula. Semuanya untuk pelek-peleknya di clear warna black, jadi nggak ada perbedaan di sana. Dan nextnya adalah warna yang hitam. Nah ini black tadi, tapi blacknya glossy kayaknya ya. Jadi kalau kita perhatikan memang nggak terlalu black. Ini abu-abu, Cak. Sorry, ini abu-abu nih, Cak, bukan black. Dan warna abu-abu ini ternyata kombinasi joknya di clear warna coklat. Jadi ini yang ditawarkan oleh Suzuki buat konsumen di Taiwan seperti ini. Dan inilah komposisi dari mesin untuk Suzuki Swift 125, bahwa mesinnya adalah 8,84 PS dan juga torsi di angka 9,6 Nm, cc-nya 125 cc dengan berat 113 kg dan ukuran untuk bannya 100/90. Depan belakang sama aja dengan ring 10 inci. Dan fuel tank kapasitinya ya, jadi BBM-nya, tangkinya memuat sampai dengan 5,5 liter. Inilah sosok yang disebut sebagai Suzuki Swift 125. Monggo semen komen. Nah, Kang Mas, sudah jelas ya semuanya. Jadi Suzuki Swift 125 ini memang basis mesinnya dari Saluto, yang mana 125cc sudah SEP atau Suzuki Eco Performance. Dan kalau sampai nanya mengenai harganya, ternyata dibanderol dengan harga yang cukup terjangkau, yakni di angka 28 jutaan. Ini adalah harga rupiah ya di Indonesia. Artinya secara pricing cukup oke menurut WB, walaupun ya kalau kita lihat dari teknologinya termasuk nggak ada yang terlalu mencolok istimewa, Cak. Apalagi tidak full LED semuanya, akan tetapi ada beberapa lampu seperti lampu sen, kemudian juga ya lampu sen sih ya, depan belakang ini masih menggunakan model bohlam biasa, dan juga speedometernya masih analog. Akan tetapi sepertinya Suzuki Taiwan cukup pede membanderol dengan harga 28 juta rupiah ya. Itu adalah harga di Taiwan, tentu saja kalau diekspor kita nggak tahu. Tapi apapun itu, Cak, yang jelas Suzuki ternyata bergerak di Taiwan, tapi nggak di Indonesia. Dan kita berharap semoga saja desain ini dimasukkan ke Indonesia, daripada yang model India menurut WB sih lebih proper yang model Taiwan sih sebenarnya. Semoga saja demikian, Suzuki Jepang bisa merenung bahwa selera Indonesia itu ya mirip dengan Taiwan, bukan India. Kira-kira demikian update yang benar tentang Suzuki Swift 125. Semoga mencerahkan sahabat yang mungkin nggak tahu. Dan seperti biasa, kalau sahabat suka video sama like, share, dan subscribe. Oh, jolali sahabat sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekandas.